Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustazah, guru dan karyawan CBS yang kami hormati, menanggapi masalah yang sudah Ustadz dan Ustazah sampaikan tentang aplikasi presensi CBS, maka untuk saat ini solusi yang bisa kami berikan adalah dengan menggunakan Google Form. Jadi silakan Ustadz dan Ustazah mengisi Google Form berikut ini yang akan nanti kami jelaskan. Untuk presensi sesi pagi, presensi sesi siang, dan presensi sesi sore, atau untuk mengirim data izin. Nah, form yang akan kita gunakan di sini ada dua buah form. Yang pertama adalah form untuk mengirimkan data presensi ke aplikasi presensi CBS, sehingga data presensi Ustadz dan Ustazah bisa dicek melalui aplikasi presensi CBS di Android. Nah, form yang kedua adalah form untuk mengirim data presensi ke dalam database untuk menampung seluruh data presensi yang Ustadz Ustazah kirimkan. Jadi, form yang akan Ustadz Ustazah isi di setiap kali akan melakukan presensi, baik itu pagi, siang, dan sore, adalah dua buah form. Untuk setiap sesi presensi, kami ulangi, untuk setiap sesi presensi, Ustadz dan Ustazah harus mengisi dua buah form. Baru data presensi Ustadz Ustazah akan valid. Jika hanya mengisi salah satu saja, maka data presensi Ustadz dan Ustazah kemungkinan tidak akan terbaca oleh sistem. Baik Ustadz Ustazah, berikut ini akan kami jelaskan terlebih dahulu cara pengisian dari form list data presensi CBS. Ustadz dan Ustazah, inilah dia tampilan dari form list presensi. Di sini terdapat beberapa kolom yang harus kita isi. Untuk melakukan presensi, kita cukup mengisi dua buah kolom saja. Kolom sesi dan kolom nama. Tidak perlu mengisi kolom yang lainnya. Jadi untuk presensi cukup mengisi dua kolom saja, kolom sesi dan kolom nama. Kolom sesi, cara mengisinya adalah dengan mengcopy dan mempaste tulisan sesi yang sudah ada. Ya, kita copy dan kita paste tulisan sesi yang sudah ada. Misal kita contohkan sekarang adalah kita ingin mengirim data presensi sesi pagi. Maka caranya kita blok tulisan yang sesi pagi. Seperti ini. Lalu kita salin atau kita copy. Lalu kita paste di kolom jawaban. Atau kita paste atau kita tempel di kolom jawaban. Nah, seperti ini. Nah, untuk nama, kita tinggal mengetikkan nama lengkap kita dengan gelar akademiknya. Contohnya seperti Fajri Mahaputra Eskom. Nah, cukup mengisi dua kolom ini saja untuk mengirimkan data presensi ke list presensi yang ada di aplikasi Android. Maka ini tidak perlu kita isi alasan izin dan mengetahui. Ini tidak perlu kita isi. Langsung kita klik submit. Itu untuk cara pengisian dari presensi, pengiriman data presensi. Nah, kalau kita ingin mengirimkan data izin, misalkan hari ini kita izin, maka kita harus mengisi semua kolom yang tersedia. Di sini ada 4 kolom, maka kita harus mengisi semua kolom yang 4 ini. Alasan izin, ya. Di sini kan sudah dijelaskan. Diisi hanya jika mengirim laporan izin. Ya, misalkan di sini dicontohkan sesi pagi, nama Fajri Mahaputra, izin misalnya. Izin karena sakit misalnya, alasannya sakit. Mengetahui, berarti yang mengetahui
di sini adalah pimpinan kita di sekolah, misalkan kepala sekolah atau unsur pimpinan yang lainnya atau kepala SDM. Sini akan kami contohkan yang mengetahui Ustadz Roni misalnya. Nah, baru klik tombol submit. Nah, jadi kesimpulannya form ini tidak diisi keseluruhan kolomnya kalau kita ingin mengirim data presensi. Ya, cukup dengan mengisi 2 buah kolom, sesi dan nama, untuk mengirim data presensi. Nah, jika kita ingin mengirim data izin, maka harus kita isi semua kolom yang ada. Nah, itulah dia penjelasan dari form list presensi. Berikut ini penjelasan dari form presensi ICBS. Nah, form presensi ICBS ini datanya akan dikirim ke dalam database rekapan seluruh data presensi. Artinya kalau kita hanya mengisi form yang sebelumnya, yaitu form list presensi saja, itu datanya tidak akan masuk ke dalam data rekapan. Atau kita hanya mengisi form presensi ICBS ini saja, maka kemungkinan datanya tidak terbaca dengan valid oleh sistem. Jadi kita wajib mengisi kedua form ini, ya, list presensi yang tadi dan form presensi CBS ini untuk melakukan atau mengirim data presensi. Nah, di form presensi CBS ini terdapat beberapa kolom yang harus kita isi dan ada beberapa kolom yang hanya kita isi kalau kita mengirimkan data izin. Nah, yang pertama adalah kolom tanggal. Kolom tanggal ini formatnya sudah ada, ya, contoh cara pengetikan tanggalnya. Ya, ini contohnya bisa kita lihat tanggal 5 bulan 1 tahun 2021. Jadi kita isi jawaban pada kolom tanggal ini sesuai dengan contoh yang sudah ada. Misalkan kita buat sekarang tanggal 1. Sekarang tanggal 1 bulan 2 tahun 2021. Nah, ini sangat dianjurkan, sangat diwajibkan, ya, kepada kita untuk mengisinya sesuai dengan format agar nanti data kita bisa terbaca sempurna oleh sistem. Jadi kalau misalkan kita mengisinya tidak sesuai dengan format, akibatnya nanti data kita bisa tidak ditemukan. Nah, itu resikonya kalau kita mengisi tidak sesuai dengan format yang sudah dicontohkan. Nah, itulah dia pengisian kolom tanggal. Selanjutnya kita isi adalah jam presensi, ya, kolom jam presensi. Nah, kalau kita mengirim data presensi, berarti yang harus kita isi adalah jam presensi. Jam presensi. Nah, berbeda lagi kalau kita misalkan mengirim data izin, maka yang harus kita isi adalah di sini, di kolom ini, di kolom jawaban ini. Di kolom jawaban ini adalah alasan izin kalau kita mengirim data izin. Nah, karena sekarang kita ingin mengirim data presensi, maka kita isi di sini jam presensi. Misalkan sekarang jam 08.50. 8.50. Sesuai dengan jam yang ada di Android kita. Yang kita isi di sini adalah jam sesuai dengan jam yang ada di Android kita. Selanjutnya nama. Kemudian jabatan. Nah, ini juga sudah ada contohnya. Jadi kita buat sesuai dengan contoh. Kita sesuaikan, ya, jawaban kita sesuai dengan contoh. Di sini contohnya adalah guru SMA. Kebetulan kami adalah guru SMP, maka kita buat guru SMP IT. Nah, kalau misalkan kita guru SMP Excellent, maka kita buat di sini SMP IC Excellent. Nah, kalau kita guru SMP IC Harau, maka kita buat di sini guru SMP IC Harau. Nah, seperti itu. Selanjutnya kolom sesi. Nah, untuk sesi ini
sama seperti penjelasan sebelumnya, kita copy paste tulisan sesi yang sudah tersedia. Misalkan kita mengambil presensi sesi pagi misalnya. Maka kita blok tulisan sesi pagi seperti ini. Kita blok. Kemudian kita copy atau kita salin dan kita paste di kolom jawaban atau kita tempel di kolom jawabannya. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk lokasi presensi. Nah, ini untuk lokasi presensi yang akan kita isi adalah kalau misalkan kita di komplek Padang Kaduduk, maka yang akan kita isi di sini adalah di dalam komplek PDK. Nah, ini kalau kita di komplek Padang Kaduduk. Kalau kita berada di komplek Lampasi, maka kita buat di sini di dalam komplek Lampasi. Kalau kita di Harau, berarti di dalam komplek Harau. Kalau di global, berarti di dalam komplek global. Nah, seperti itu. Nah, di sini sangat diharapkan sekali kejujuran dari Ustadz dan Ustazah, ya. Karena memang untuk mengisi form ini tidak ada sensor lokasi, ya. Jadi sangat diharapkan kejujuran dari Ustadz dan Ustazah. Selanjutnya mengetahui, kolom mengetahui. Nah, kolom mengetahui ini hanya diisi jika mengirim laporan izin. Nah, karena kita sekarang mengirim data presensi, bukan mengirim laporan izin, maka yang akan kita isi adalah kolom yang di atasnya saja, tidak perlu mengisi kolom mengetahui. Nah, setelah ini berarti kita tinggal klik submit. Ya. Nah, berbeda kalau misalkan kita melakukan atau mengirim laporan izin. Maka pada bagian jam presensi ini kita hapus, kita ganti dengan alasan izin. Misalnya pada tanggal 1 ini, pada tanggal 1 kita izin, alasan izinnya adalah misalkan sakit, nama Fajri, ya. Oh ya, ini nama harus dengan gelar, ya. Nama Fajri Mahaputra Eskom. Nah, terus jabatan, sesi, lokasi. Ini lokasi untuk izin tidak perlu diisi, ya, tidak apa-apa tidak diisi karena ini untuk presensi, ya. Nah, terus yang kita isi untuk izin adalah mengetahui. Misalkan di sini kepala sekolah, misalnya. Sekolah dalam kurung misalnya Ustadz Edi, misalnya. Nah, seperti itu. Itu kalau kita mengirim data izin. Jadi kalau mengirim data izin, kita tidak perlu mengisi kolom lokasi presensi. Cukup mengisi kolom yang lainnya yang ada di atas. Dan yang harus diingat adalah untuk izin jam presensi diganti dengan alasan izin. Itu dia perbedaannya kalau kita mengirim data izin atau laporan izin dengan mengirim data presensi. Setelah mengisi seperti ini, maka kita klik submit untuk mengirim laporan izin. Nah, demikianlah penjelasan dari form presensi ICBS. Nah, berikut ini kita akan mencontohkan cara membuat icon shortcut dari form list presensi. Pertama, kita klik dulu simbol titik 3 yang ada di atas ini. Maka akan muncul pilihan seperti ini, ya. Maka selanjutnya kita klik tambah ke layar utama. Ini. Kita klik tambah ke layar utama. Nah, di sini akan muncul menu untuk mengubah nama, ya, nama dari formnya. Kita mau ganti atau tidak terserah. Nah, tapi disarankan di sini tidak usah diganti, ya, langsung saja klik tambahkan. Klik tambahkan. Oke, nah sekarang ini
ada ikonnya. Kita cek ya, kita cek dulu. Nah, inilah dia icon shortcut dari form list presensi yang sudah kita buat tadi. Nah, itulah cara untuk membuat icon shortcut dari halaman web. Dan lakukan hal yang sama untuk membuat icon shortcut dari form presensi CBS. Nah, jadi akan tampil di sini nanti dua buah icon shortcut ya, dari list presensi dan icon shortcut presensi CBS. Nah, dua form inilah yang nanti akan kita isi setiap hari untuk mengirimkan data presensi, baik itu pagi, siang, maupun sore. Begitupun kita ingin mengirimkan data izin, maka kita juga harus mengisi kedua form ini. Demikianlah penjelasan dari form presensi CBS dan sedikit tips mengenai cara membuat icon shortcut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.